untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Kepala Dusun 6 ya, Dusun Kojang, Samangburi, beserta seluruh masyarakat Dusun 6 yang sempat hadir. Yang saya muliakan, saya punya orang tua yang ada di Dusun 6, Tosiaan kalau bahasa Loja ya, kepala adat, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda yang sempat hadir pada kesempatan ini. Mohon maaf sebelumnya, saya agak sedikit terlambat karena masih ada satu dan yang Kadus yang kebetulan tidak bisa saya tunda. Kebetulan juga tadi Pak Kadus langsung ke rumah, saya bilang saya tetap akan hadir, cuma mungkin agak lambat. Mungkin pertama tentu puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan ketemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi atau pendekatan terkait soal program ketahanan pangan di desa. Kemudian sebagai muslim, salawat salam semua selalu tercurahkan dari junjungan kita Nabiullah Nabi besar. Itu sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ketahanan pangan itu diperuntukkan untuk pengadaan bibit, baik bibit coklat, cengkeh, mangga, dan lain sebagainya. Namun di tahun 2025 ini, sehubungan dengan bergantinya pemerintahan pusat ataupun presiden, maka regulasi program ketahanan pangan itu berubah. Jadi pengadaan bibit itu sudah tidak lagi pengadaan bibit untuk jangka panjang. Yang diperbolehkan di tahun ini, yang masuk di dalam ketahanan pangan itu yang dipersiapkan bibit untuk tanaman jangka pendek. Apa tanaman jangka pendek? Yakni palawija, baik dia sayur-sayuran, jagung, dan sebagainya. Bisa juga untuk peternakan, baik itu untuk peternakan ayam petelur, ayam pedaging. Nah, kenapa program di tahun 2025 ini diarahkan ketahanan pangan yang berbasis tanaman bulanan? Karena ini berkaitan dengan program dari Bapak Presiden, yakni makan bergizi gratis. Maka pada hari ini kami hadir di sini tujuannya untuk membentuk kelompok. Dan ini merupakan hari kelima, hari ke-6 atau dusun terakhir yang kami lakukan pembentukan kelompok. Jadi kami mengharap kepada Bapak Kepala Dusun kiranya bisa membentuk kelompok. Terserah mau bentuk kelompok apa dia. Entah barangkali dia membentuk kelompok tanaman hijau, tanaman jagung manis, tanaman sayuran, silakan. Karena di setiap kelompok itu ini ada biaya. Semua dibiayai oleh dana desa. Kemudian yang perlu kami sampaikan, dari total anggaran dana desa untuk desa Balasalamuri tahun ini sekitar 1.500.000.000 sekian. Nah, dari 1.500.000.000 sekian itu ada 20% yang dialokasikan untuk ketahanan pangan. Jadi dari 1.500.000.000 sekian, kalau 20% ada sekitar 307 juta. Nah, 307 juta ini yang akan dibagikan ke kelompok-kelompok. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa 300 juta ini dibagikan bukan dalam bentuk uang. Jadi harus ini kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa yang diberikan ataupun yang dibagikan ke setiap kelompok itu bukan merupakan uang, tetapi yang dibagikan adalah
sesuai kebutuhan dari masing-masing kelompok. Contoh, kalau kelompok satu ingin menanam jagung, alasan tidak punya lokasi ataupun lahan, silakan cari lokasinya orang untuk kita sewa. Silakan. Kalau memang kelompok itu tidak mendapatkan lokasi ataupun lahan, silakan cari lahan ataupun lokasi yang siap untuk disewa. Itu. Jadi lokasi itu tidak ada kata pinjam, dia harus sewa. Nah, kemudian di setiap kelompok dari pasca perencanaan sampai dengan pasca penjualan hasil itu semua dibeli oleh desa. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ragu lagi setelah hasil panen kemana ini akan kita arahkan ataupun kita akan jual. Semua itu akan dibeli oleh desa. Negara bantu masyarakat hari ini. Kalau dia tidak punya lokasi, bisa sewa lokasi, lahan. Bisa pakai uang itu sewa lahan. Kemudian Pak pendamping. Kalau mau bongkar itu masih hutan itu, butuh biaya. Biaya pembongkaran silakan hitung berapa biaya yang harus keluar ketika bongkar itu lahan. Misalnya dia butuh, kalau masih pakai mesin paras, butuh mesin paras. Kalau dia pakai parang, kalau saya punya keluarga di Koja tidak ada parang, bisa angkatkan parang dan sebagainya, alat-alat untuk pakai bongkar. Kemudian sudah dibongkar, Pak pendamping, tidak ada bibit, minta bibit, bisa minta bibit. Pak, habis itu pupuk, minta pupuk, bisa. Jadi ini program turun, masyarakat itu tinggal bekerja. Pokoknya mulai dari sewa lahan sampai orang bapaknya itu ditanggung dia punya biaya sama program ini. Kira-kira begitu. Jadi kalau ada lagi yang tidak mau, berarti memang sudah sampai di situ. Bukan, saya tidak mau bilang kalau malas, karena sudah sampai di situ berarti. Kalau itu lagi tidak mau, berarti sudah cukup usahanya Pak Kadus. Jadi ini saya hanya penyambung lidah. Sebenarnya kalau bisa lebih bagus Pak Kades, saya cuma karena ada duka juga di bawah di Dusun 3, jadi beliau tidak sempat hadir. Jadi begitu Pak Ibu. Nanti kalau lebih bagus aku tanya supaya aku tanyai kira-kira ya. Saya takut bahasa logi jangan ngomong masalah. Jadi ditanya nanti kalau seumpama malu bertanya dengan pemerintah desa atau dengan pendamping, tanya langsung dengan Pak Kadus, nanti Pak Kadus bawa ke kantor desa supaya didiskusikan. Cuman keinginannya Pak Kades secepatnya kelompok dibentuk, kemudian ditahu apa semua jenis yang akan dia usahakan. Saya kelompok padi ladang, kemudian mungkin ada kelompok yang lain disampaikan memang. Kemudian bisa selain pertanian boleh peternakan. Yang boleh diternak itu ayam dengan bebek. Kamu nggak tuh surat ya masalah bisa. Kalau ada yang kelompok yang mau khusus ternak boleh. Tetapi kalau ayam cuma satu yang tidak boleh, ayam bangkong, bahaya. Ayam bangkong DP bibit mahal, DP barawat setengah mati, kalau karena penyakit cepat mati. Apalagi kalau dia masuk arena, Pak Kadus yang panggil. Jadi tidak boleh ayam bangkong. Kalau ayam boleh ayam apa saja, yang pentingnya ayam bangkong. Nah, kemudian kalau di sini mungkin, tapi harus saya sampaikan, selain pertanian peternakan ada juga perikanan. Dia bilang kita orang tidak ada laut. Karena itu sudah pendamping. Ikan itu tidak hanya hidup di laut. Siapa tahu ada yang hobi beternak ikan air tawar, masukkan. Siapa tahu di sini ada hobi ternak ikan, misalnya ikan gabus, ikan nila, ikan lele. Kemudian kalau ada juga yang kayak di laut, tapi dia air tawar, namanya ikan bawal. Mirip-mirip dengan seleling dia. Nah, dia namanya ikan bawal. Siapa tahu ada yang hobi bertani, olah perikanan. Karena itu program ini ada 3, pertanian, peternakan dan perikanan. Jangan saya tidak sampaikan nanti bilang cuma 2 kita orang dikasih. Perikanan kasih orang yang ada laut, padahal tidak. Kalau misalnya di sini ada yang hobi beternak piara ikan boleh. Kemudian syaratnya kelompok itu nanti, misalnya contoh Pak Kadus punya kelompok, taruhlah Pak Kadus dikasih modal 10 juta dari desa. Jadi ketika panen dalam hitungan 1 tahun 10 juta itu tidak boleh hilang, tidak boleh habis, harus disimpan menjadi modal. Yang dibagi itu keuntungannya. Jadi modal tidak tak korek, tetap 10 juta.
mulai dari sewa lahan sampai panen, tetap 10 juta kesimpan. Yang dibagi di kelompok itu dengan desa itu dia punya hasil, untungnya. Nah, kemudian pembagiannya itu kalau untuk Pala Salambori 70-30%. Kalau dia punya keuntungan 10, yang ke kelompok itu kembali ke kelompok 7, ke desa 3. Nah, ke desa 3, tapi yang 3 itu satu bagian itu menjadi dana jaga-jaganya kelompok. Berarti normalnya ke kelompok itu 8 bagian, yang ke desa hanya 2 dari keuntungan. Misalnya keuntungan berkebun untungnya 10 juta, yang kembali ke kelompok itu 8 juta, yang ke desa hanya 2 juta. Kira-kira begitu, supaya kelompok pahami itu. Tapi tetap modal. Kalau dia 10 juta modal tambah keuntungan 10 juta, berarti ada total uang 20 juta. 10 juta modal disimpan dulu, menjadi dikeluarkan memang, baru keuntungan dihitung. 10 juta dibagi 8 juta untuk kelompok, 2 juta untuk ke desa. Kira-kira seperti itu ya untuk berkelompok. Mungkin ini saja barangkali yang perlu saya sampaikan.